Saudara-saudara yang setia mengikuti renungan harian ini, Shalom Aleichem. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Kasih Yesus Luar Biasa, dengan dasar dari Roma pasal 5 ayat ke-8 yang demikian.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam ayat ini menyatakan kasih Allah dalam Kristus yang luar biasa. Betapa tidak, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Artinya, Allah sungguh-sungguh mengasihi kita tanpa syarat. Karena upah dosa ialah maut atau kematian kekal, dan manusia tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasa maut itu. Tetapi Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah mati untuk kita. Ini adalah pernyataan yang menggetarkan hati kita, bahwa Allah Sang Pencipta tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum Dia bertindak dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan Yesus Kristus terwujud dalam pengorbanannya di kayu salib. Kasih Allah kepada kita adalah kasih karunia, bukan karena kita layak atau pantas. Ini mengajarkan kita bahwa keselamatan kita tidak bisa diperoleh dengan usaha sendiri, melainkan sebagai anugerah Allah yang besar. Puji Tuhan. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara Shalom GKI Kuitang Pos Cendrawasih. Sebuah pujian yang berjudul Kasih-Mu Tiada Duanya. Melalui lagu ini, paduan suara Shalom hendak bersaksi tentang kasih Yesus yang mengagumkan. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang yang rindu mendapatkan kasih sejati, namun tiada pernah mendapatkannya selain di dalam Kristus. Bagi orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti, penuh cacat celah, hina, dan tidak ada siapapun yang bersedia menerimanya. Tetapi ada satu pribadi yang mengasihi dengan kasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menerima apa adanya. Kasih Yesus bukan saja menerima apa adanya, tetapi juga mengubah hidup menjadi baru. Saudara-saudara, dalam zaman yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian ini, pesan tentang kasih tak terbatas dari Allah adalah suatu terang yang sangat dibutuhkan. Sayang sekali, banyak dari antara kita merasa terjebak dalam tekanan untuk layak menerima kasih, untuk pantas mendapat pengampunan. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Marilah kita menerapkan pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah ini. Di saat ketegangan dan konflik merajalela di masyarakat, bahkan di dalam keluarga dan jemaat, kita dipanggil untuk mencontoh kasih Kristus tanpa batas. Meskipun kita berbeda pandangan atau keyakinan, kita dapat mempraktikkan kasih yang menerima tanpa harus menunggu orang lain layak menerimanya. Marilah kita menjadi suara yang memperdamaikan, bukan suara yang memecah belah. Banyak di antara kita yang sedang menghadapi penderitaan, baik fisik, emosional, atau spiritual. Disinilah kasih karunia Allah hadir.
kita bisa menjadi saluran kasih karunia Allah dengan mendengarkan, mendoakan, dan memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Bersediakah saudara menjadi saluran kasih Tuhan Yesus di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, sungguh mengagumkan. Tuhan telah menyelamatkan kami ketika kami masih berdosa. Mampukanlah kami untuk menyalurkan kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga.